Halo semuanya, perkenalkan kami dari RSCMS Teknik Laboratorium. Di sini kami akan melakukan sharing session mengenai ujian akhir semester dengan mata kuliah akuntansi biaya. Di sini kami akan menjelaskan eh, bagian nomor 2, yaitu cost volume profit atau break even point atau yang biasa disebut dengan titik impas. Di sini saya Nadia Kalista, teman saya ada Afifa dan Oktavica. Sini saya akan membacakan soal nomor 2 yang bagian A. Tekmi Group menjual dua jenis produk binder, yaitu binder kecil dan binder besar, dan menyusun anggaran sebagai berikut. Untuk unit yang terjual binder kecil itu 4.000 unit, untuk binder besar 1.000 unit. Harga jual per unit untuk binder kecil 25.000, untuk binder besar 40.000. Untuk biaya variabel per unit binder kecil yaitu 20.000, binder besar 30.000. Pertanyaannya, tentukan volume penjualan masing-masing produk yang harus dijual oleh Tekmi Group berada pada titik impas dengan biaya tetap sebesar 12 juta. Nah, untuk pembahasannya, misalkan binder kecil itu kita bikin M, binder besar N. Setelah kita membuat variabelnya, di sini kita akan menentukan margin kontribusi dulu dengan rumus harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Masing-masing binder kita akan cari margin kontribusinya. Yang pertama ada margin kontribusi M atau binder kecil, yaitu 25.000 dikurang 20.000, maka didapatkan hasil margin kontribusi M yaitu 5.000. Untuk margin kontribusi N atau binder besar yaitu 40.000 dikurang 30.000, maka didapatkan margin kontribusi N atau binder besar sebesar 10.000. Kemudian setelah kita mencari margin kontribusi masing-masing binder, kita mencari margin kontribusi rata-rata tertimbang per unit dengan cara margin kontribusi M dikali jumlah unit M terjual ditambah dengan margin kontribusi N dikali dengan jumlah unit N terjual dibagi dengan jumlah unit M terjual ditambah jumlah unit N terjual, yaitu 5.000 dikali 4.000 ditambah 10.000 dikali 1.000 dibagi dengan 4.000 ditambah 10.000 ditambah dengan 1.000. Maka didapatkan hasil margin kontribusi rata-rata tertimbang per unit yaitu 6.000 unit. Setelah kita dapatkan hasil margin kontribusi rata-rata tertimbang per unit, maka kita bisa mencari nilai BEP per unitnya dengan cara biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi rata-rata tertimbang per unit, yaitu 12 juta dibagi dengan 6.000, maka didapatkan nilai BEP per unit yaitu 2.000 binder. Kemudian kita bisa mencari unit rasio dengan cara produk M banding dengan produk N, di mana produk M tadi 4.000 dibanding dengan produk N-nya tadi 1.000, atau bisa disederhanakan yaitu 4 banding 1. Kemudian kita mencari nilai jumlah unit M atau binder kecil dengan cara 4 per 5. 4 itu dapatkan dengan produk M rasionya yaitu 4, 5 itu total dari rasio 4 tambah 1, 5 dikali dengan 2.000 atau BEP unitnya, maka didapatkanlah hasil jumlah unit M atau binder kecil sebesar 1.600 unit. Kemudian ada jumlah unit N atau binder besar yaitu 1 per 5 dikali dengan 2.000. Maka dapatkan hasil jumlah unit N atau binder besar sebesar 400 unit. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Afifa. Selanjutnya akan dibahas soal nomor 2 bagian B. PT Tekni menjual genset dengan harga 5 juta rupiah. Kemudian variabel cost untuk setiap gensetnya adalah 2.500.000. Sedangkan biaya tetap untuk produksi adalah 30 juta. Dan biaya tetap untuk administrasi dan penjualan adalah 10 juta per bulan. Maka tentukanlah yang pertama berapa unit yang harus dijual untuk mencapai break-even point atau BP. Kemudian yang kedua, hitunglah volume produksi jika PT Tekni ingin menargetkan laba bersih sebelum pajak sebesar 20 juta. Dan untuk pembahasannya, untuk pembahasan nomor satunya ada dua cara. Ya, untuk cara pertama mencari unitnya. Nah, dengan rumus pendapatan operasi atau laba operasi. Nah, rumusnya itu pendapatan per unit dikurangi variabel cost per unit dikurangi fixed cost.
Kenapa pendapatan operasi atau laba operasi nol? Karena jumlah pendapatan output akan menyamakan pendapatan total dengan biaya total. Nah, itu artinya jumlah penjualan output yang akan menghasilkan laba operasi itu sama dengan nol. Nah, pendapatan per unitnya itu seperti yang sudah diketahui ada 5 juta. U-nya ini adalah unit, kemudian dikurangi 2.500.000 U, dikurangi fixed cost-nya 30 juta ditambah 10 juta. Dan hasilnya dapat dilihat bahwa unitnya sebesar 16 unit. Untuk cara yang kedua, bisa menggunakan margin kontribusi per unit. Nah, rumusnya itu adalah pendapatan per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk pendapatannya itu, seperti yang sudah diketahui ada 5 juta dikurangi biaya variabel per unitnya yaitu 2.500.000 dan hasil untuk margin kontribusi per unitnya ada 2.500.000. Kemudian mencari berapa unit yang ada pada titik break-even point atau BEP. Nah, rumusnya itu biaya tetap dibagi margin kontribusi. Biaya tetap atau fixed cost-nya seperti yang sudah diketahui 30 juta ditambah 10 juta dibagi margin kontribusi yang sudah didapatkan tadi yaitu 2.500.000 dan hasilnya adalah 16 unit. Dapat dilihat bahwa cara 1 dan cara 2 menghasilkan hasil yang sama yaitu 16 unit. Kemudian dicari berapa total harga yang dijual pada 16 unit. Nah, masing-masing unit itu dijual dengan harga 5 juta. Nah, dapat dilihat bahwa BEP untuk harganya itu adalah 16 unit dikali 5 juta, sehingga harga yang dihasilkan pada titik BEP adalah 80 juta. Untuk soal nomor 2, jika PT Tech Miracle ingin mendapatkan laba bersih sebesar 20 juta rupiah, maka unit yang harus dijual adalah dengan rumus biaya tetap atau fixed cost ditambah target laba bersih dibagi kontribusi margin. Nah, untuk biaya tetapnya yang tadi sudah disebutkan yaitu 30 juta ditambah 10 juta sehingga biaya tetapnya itu 40 juta tambah target laba bersihnya yaitu 20 juta dibagi kontribusi margin yang sudah didapatkan tadi pada cara 2 yaitu 2.500.000 sehingga diketahui bahwa unit yang harus dijualnya itu sebesar 25 unit. Untuk nomor 3 dan nomor 4 akan dijelaskan oleh Octavia. Selanjutnya, pada nomor 3 diminta untuk menghitung volume produksi jika PT Teknik di sini tuh menargetkan laba bersih sebelum pajaknya sebesar 20 juta rupiah dengan tarif pajaknya 25%. Untuk soal nomor 4, ketika kita telah mengetahui penjualan yang dianggarkan dan BEP, kita diminta untuk menentukan margin of safety dalam satuan uang. Pada nomor 3, kan soalnya tadi itu jika PT Teknik itu ingin mendapatkan laba bersih 20 juta, tapi tarif pajaknya itu diketahui 25%. Maka dicari dengan rumus target laba operasi sama dengan target laba bersih dibagi 1 dikurangi tarif pajaknya. Diketahui target laba bersih di sini kan ada 20 juta rupiah. Dibagi 1 dikurangi 25% atau 0,25 sehingga didapatkan target laba operasinya itu sebesar 26.666.666. Selanjutnya masuk pada soal nomor 4 yang diminta itu untuk mencari margin of safety dalam satuan uang. Nah, untuk mencari margin of safety itu rumusnya penjualan dikurangi BEP. Di sini kan kita udah mengetahui nih nilai BEP itu 80 juta didapatkan dari perhitungan di atas sebelumnya. Sedangkan penjualannya kita tuh belum mengetahui. Nah, kita hitung dulu nilai penjualannya dengan rumus penjualan di sini tuh penjualan yang dianggarkan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah produk atau unitnya yang harus dijual. Harga jualnya itu kan 5 juta, tapi kan di sini 27 itu dapat dari mana? 27 itu kita harus hitung lagi dari unit yang harus dijualnya. Jadi langkah urutan sebenarnya itu kita harus mencari terlebih dahulu unit yang harus dijual, kemudian penjualan yang dianggarkan, baru kita bisa menghitung margin of safety dalam satuan uang. Unit yang harus dijual itu rumusnya biaya tetap ditambah target laba operasi dibagi margin kontribusi. Atau biaya tetapnya kan tadi 40 juta dari fixed cost produksi dan fixed cost administrasi. Kemudian target
laba bersihnya itu 26.666,66 dibagi margin kontribusinya itu 2.500.000. Ini juga diketahui dari perhitungan di atas. Nah, hasilnya itu unit yang harus dijual itu sebanyak 27 genset. Sehingga dari 27 ini itu kita bisa menghitung penjualan yang dianggarkan, didapatkan hasil 135 juta. Baru kita bisa menghitung margin of safety-nya, yaitu 135 juta dikurangi dari 80 juta, dan didapatkan hasil yaitu sebesar 55 juta. Di sini kita ingin menambahkan atau kita ingin mencatatkan bahwa margin of safety itu bisa dicari dalam 3 bagian, atau dalam satuan uang, dalam satuan unit, atau dalam persentase. Nah, untuk rumusnya itu seperti pada catatan. Sekian dari kami, perwakilan dari RCMS, untuk sharing session dari materi break even point atau titik impas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Di sini kami menekankan bahwa materi ini atau video ini bersifat sharing. Jadi kami tidak menganjurkan bila video ini dijadikan referensi satu-satunya untuk belajar dari teman-teman dalam menghadapi ujian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.